Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Buat beberapa, 14 Februari adalah hari untuk merayakan cinta, apapun ya itu yang namanya hari besar, hari merayakan itu adalah budaya. Dan kalau saya secara pribadi melihat ini sebagai hal yang biasa aja, sama kalau saya dari program kesehatan masyarakat itu selalu ada hari-hari untuk penyakit tertentu, dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kayak ulang tahun gitu, kita udah sampai di mana. Jadi kalau buat teman-teman yang merayakan dan memang ada kebutuhan untuk menggunakan momen hari ini untuk menyatakan cintanya, why not? Walaupun sebenarnya setiap hari adalah hari yang penuh cinta, tentunya seperti kalau saya bicara tentang penyakit tertentu gitu ya, itu kan semua hari sama gitu ya. Tapi ya kayak ada waktu untuk mengingatkan lagi, sama seperti kalau kita ke dokter gigi. Ke dokter gigi itu juga setiap tahun minimal periksa lagi, dan biasanya supaya mudah adalah tanggal lahir, dan sama juga kayak SIM itu selalu diingatkannya pada tanggal tertentu. Jadi saya melihat tanggal-tanggal, walaupun kadang-kadang membawa kontroversi, saya melihatnya selalu positif ya, selalu mengambil manfaat apa, kesempatan apa yang bisa kita ambil hari ini. Kalau kita lihat dari astrologi pada hari ini, tentu saja tidak ada hubungannya sama 14 Februari yang tadi saya cerita. Itu bulan masih ada di Cancer, yang artinya fokusnya masih di rumah, di diri sendiri. Dan barangkali juga ini setelah Sabtu Minggu masih ada di Cancer, dan hari Senin masih di Cancer, ini kayak kita mau start hari Senin ini masih agak berat, terutama kayak masih nempel di rumah gitu ya. Nempel tuh artinya mungkin kita ada rencana hari Senin tapi masih ada kaitannya bukan dengan pekerjaan tapi dengan apa yang ada di diri sendiri atau di rumah. Dan karena dia oposisi dengan Pluto dan Merkurius, itu memang rasanya masih berat. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya sih Sabtu dan Minggu nih saya membuat juga di hari Sabtu, artinya Minggu belum kita lalui, tapi kalau melihat dari bacaan kali ini kayaknya somehow intens banget ya, masih dibawa dari hari Sabtu Minggu hal yang intens tersebut karena Pluto dan Merkuriusnya. Jadi kayak kita punya titik lain di sana, mungkin oponen, mungkin juga sebenarnya ya teman kerja, but somehow lagi ada konflik ya, karena oposisi ya. Oposisi itu artinya bulan dan Pluto serta Merkuriusnya. Jadi kayaknya masih diskusi yang sedikit memanas, mudah-mudahan hanya sedikit, bahkan kalau bisa enggak gitu ya. Dan ini adalah hal yang positif sebenarnya, karena apapun konflik tersebut itu dibungkus di dalam segi 4. Kalau kita lihat jelas banget di sini kan warnanya juga hijau. Ini adalah trine dan sextile. Jadi somehow ini kayak membawa kesempatan kita untuk mengkaji ulang fondasi dari hubungan ini. Kalau ke depan kita masih punya kesempatan untuk bekerja sama lagi, kita masing-masing udah tahu basisnya. Jadi kita nggak lagi melewati atau menabrak apa yang menjadi batasan dari apa yang menjadi privacy kita. Privacy, saya sebut privacy karena di sini ada Cancernya, serta apa yang menjadi kewajiban yang diambil manfaatnya oleh hal yang lebih besar ya, oleh perusahaan, oleh tempat kerja, institusi, oleh apapun. Nah, itu yang saya lihat di sini. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi penggambarannya di sini, bulan juga membuat oposisi, karena kalau di sini lebih lebar kisarannya derajatnya, maka dilihat tidak hanya tepat pukul 12-nya, kita lihat di pagi harinya oposisi dengan Mars dan Venus serta Vesta. Ini menunjukkan kalau pertentangan itu
dua ujung ya, dikotominya itu lebih pagi, agak siang itu lebih intens, tapi somehow agak sorean gitu menemukan titik temu ya, karena oposisinya juga dengan Juno. Jadi walaupun sukar, tetapi titik temu itu dimungkinkan untuk dicari. Dan somehow karena quincunx juga dengan matahari, maka sebenarnya kita selalu mampu mencari pegangan di dalam hati kita, apa yang harus dilakukan. Grand trine-nya yang juga menyangkut dengan Pallas Athena di 29 derajat 59 menit di Pisces, itu menunjukkan bahwa kita dalam posisi yang di atas tangan ya. Kalau konflik ini terjadi, kita tahu persis apa yang menjadi argumennya kita, kenapa kita harus dimenangkan itu ya. Dan mungkin kalau kita mengedepankan tidak hanya diri kita yang menang, bahwa kita memang harus memenangkan diri sendiri jelas, tetapi adalah untuk win-win solution, itu akan jauh lebih mudah lagi untuk menunjukkan kalibernya kita lah, kelasnya kita. Dan ini memang hari tentang komunikasi ya, bulan yang oposisi dengan Merkurius ya, ini nomor 1 kartu yang di tengah. Tapi memang diawali dengan hitam putih, ularnya di sebelah kiri, jadi ya udah dibawa mungkin dari Sabtu Minggu, atau mungkin ya dari pagi harinya ya, kalau baru dikomunikasikan pada saat itu. Dan memang masih membawa emosi yang berat ya. Kalau saya merasa kadang-kadang satu hal bisa dipecahkan, tapi harus pakai konflik. Dan saya butuh waktu minimal 2 jam untuk menenangkan diri, untuk bisa mulai kerja lagi. Itu it happens all the time, semua orang pasti sama. Dan ini kalau kita lihat tadi bulan, selain dengan Merkurius tapi juga dengan Pluto, maka ini kayaknya intens banget, kena banget. Jadi mungkin beberapa dari teman kita tuh benar-benar hatinya kayak kena banget ya, entah merasa direndahkan, dihina, tidak dihargai, something like that ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi kalau misalnya kita melihat, atau kita juga mungkin bukan berada yang dikenai, tapi yang mengenai perasaannya orang juga, mungkin kita perlu self-aware dengan apa yang kita katakan. Ya kita bisa menang, tapi apakah harus gitu ya, dengan cara melukai atau merendahkan orang lain? Barangkali itu pertanyaan besarnya juga. Kalau kita lihat di sini, nomor 1 adalah butterfly spirit, transformation is beautiful. Kalau menurut saya apapun yang jadi konflik ini, kalau kita menghadapi dengan asertif apa yang ada di kita, kita katakan, dan kita cukup besar hati untuk tidak mudah mudah sakit hati, tapi lihat fokus utama, yang penting hasil akhirnya, itu makan hati barangkali buat beberapa, tapi terus dijalanin gitu, jangan give up. Maka mudah-mudahan semua bisa berjalan. Karena ini ada satu lagi temptation ya. Temptation itu ada kebiasaan buruk yang kita nggak bisa hindari, kayak abis gue marah banget sih, jadi kayak kita membenarkan emosi yang berlebihan, karena memang emosi itu ada, dan kita sama sekali tidak berusaha untuk mengendalikan dan memindahkan fokus bukan pada emosi tapi pada hasil akhir gitu. Jadi kita tempted untuk emosional di atas penyelesaian masalah itu sih sebenarnya. Kalau 3 kartu dari Ancestor Oracle ini, pertama snake, shed old skin, cast of the old, reveal your true colors, talents and gifts to the world. Jadi menurut saya memang ini saatnya ketika konflik, dan memang yang namanya talent ya, kemampuan kita itu kan nggak bakalan keluar kalau nggak ada yang menantang. Jadi memang harus ditantang, harus dipojokkan sampai keluar superpower kita, tanda petik ya. Memang kemampuan kita tersembunyi semua. Nah, tapi itu kan sudah terjadi, kartunya kartu masa lalu. Trust the higher forces. Jadi kita percaya bahwa konflik yang sungguh sangat menyebalkan harus dilewatin itu sebenarnya memang kita harus lewati. Kita percaya bahwa kita diminta untuk berani, karena kita perlu untuk melewati ini, perlu untuk menemukan sesuatu dari proses perjalanan ini, proses kejadian ini, supaya kita bisa take care of your needs, supaya kita bisa
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, yang tadinya kita apa ya istilahnya ya, menelan semua ketidakadilan, sakit ya istilahnya ya. Mungkin udah saatnya kita tidak berlaku tidak seperti itu lagi. Kebiasaan kita adalah ya udahlah, habis mau apa itu udah harus ditinggalkan, kayaknya seperti itu. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Wow. Jadi ini kan memang berat hari ini ya, kerasa sih, tapi emang disentuh oleh Pluto yang conjunction dengan Merkurius itu mulut ya, hati itu yang berat ya. Jadi kayaknya aduh hari ini capek banget, berat banget rasanya dilewatin. Sorry kalau ini membuat menjadi berat karena dibaca pagi hari, tapi mudah-mudahan semua bisa dilewati. Dan kalau kita udah dari awal tahu bahwa ini memang harus dilewati dengan gagah berani, kita tidak mudah untuk patah hati dan merasa jatuh gitu ya. Ini ya seperti biasa, ini adalah tantangannya. Kita nggak mau urusan gitu, gue nggak mau kalau gitu, jadi belum apa-apa kita nggak mau urusan ini. Sebagai advice atau sarannya adalah cobalah untuk dibuat lebih ringan, dibahas dan mencari cara komunikasi yang lebih diplomatis. Itu yang saya lihat. Berat, tapi mungkin memang konflik itu kan kalau kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan ucapan kita bicara seolah-olah itu tidak berat walaupun di hati kerasa berat. Nanti lawan bicara kita akan leveling dengan nada bicara kita, dia juga mau terlihat cool dong, nggak lepas kendali kayak kita gitu ya, sama, sehingga akhirnya komunikasi bisa terjadi dan barangkali patah hatinya atau sakit hatinya bisa dihindari. Itu yang saya lihat. Jadi kita menghindarkan komunikasi harsh yang nggak perlu. Kita fokuskan pada mencari titik tengah dari komunikasi yang konflik ini. Tapi memang seberapapun kita paham ya, dan kita merasa bahwa kita nggak main deh di tempat yang intens, tapi kalau emang kejadian ya nggak bisa dihindari. Saya kerasa sih seperti itu. Ini hari Sabtu saya ngerasa apa sih yang berat di kerjaan gitu ya, saya ngerasa kan in control, tapi buktinya enggak. Kalau yang namanya berat emosi itu nggak bisa dihindari ya, saya juga struggling untuk bisa kembali biasa lagi, sama. Jadi semua orang juga ngalamin hal yang sama. Saya baru lihat ini sekarang, you are here to grow, to expand, and to do it all, enjoy. Jadi kayaknya kita memang dikasih situasi yang bikin kita intens emosinya, berat, tapi justru di situasi ini kayak kita diingetin, kita tahu nggak caranya mencari kebahagiaan di proses ketika emosi itu memuncak. Karena kadang-kadang setelah 2 hari kemudian emosi itu udah tidak ada lagi, kita bisa melihat ke 2 hari yang lalu, kenapa saya harus tersinggung banget ya pada saat itu, tapi sungguh aku tersinggung banget pada saat itu. Nah sekarang sebelum lusa, hari ini kita udah ngerasain iya memang aku tersinggung banget, dan aku nggak tahu kenapa somehow aku berusaha untuk membuat hal ini tidak merusak apa yang menjadi tujuan saya, dan terutama saya tetap bisa menjaga kesehatan mental saya. Kayaknya itu yang lebih penting. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.